Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel Aksanation Channel. Nah, kali ini gue mau sharing-sharing kepada positive people karena gue baru aja beberapa hari yang lalu, yaitu Senin yang lalu hampir saja mengalami yang namanya penipuan di salah satu di salah satu e-commerce gitu kan. Oke, jadi video ini gue buat bukan untuk menyalahkan e-commerce tersebut atau menjelek-jelekan nama e-commerce tersebut, karena gue tahu tujuan dari adanya e-commerce ini kayak misalnya Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, itu Shopee, Bukalapak dan sebagainya, tentunya adalah niatnya baik, adalah untuk membantu para penjual online untuk mengembangkan usahanya. Tapi balik lagi, di antara niat baik kayak gitu pasti ada hal oknum-oknum yang memanfaatkan e-commerce ini untuk meraup keuntungan pribadi. Dan gue nggak menyalahkan si pihak e-commerce-nya, cuma video ini gue buat supaya kita semua bisa harapannya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu kan. Oke, jadi gue langsung aja cerita. Jadi kronologinya adalah gue pengen beli suatu alat gitu kan, barang elektronik yang udah gue pengen banget dan harganya itu emang lumayan gitu kan, sekitar 7 juta rupiah. Akhirnya gue ngumpulin duit dan lain sebagainya, dan sekarang duit gue terkumpul tuh masih separuh dari harga barang tersebut. Nah, kemarin hari Senin itu gue ketika login Facebook, ketika gue buka Facebook itu gue lihat si Lazada ini ada promo tentang barang yang gue beli ini diskonnya 50%. Wow, gitu kan, siapa yang nggak tertarik gitu kan dengan diskon 50%, sedangkan tabungan gua baru mencapai 50% dari harga barang tersebut gitu kan. Oke, saya cerita, akhirnya gue buka Lazada gitu kan, terus mencari kepastiannya. Ketika gue search barang yang gue cari, ternyata bener ada beberapa jadi kan kalau kita search toko search nama barang gitu kan, misalnya apa gitu kan, akan muncul semua tentang barang itu. Dan ternyata nggak cuma satu toko, tapi banyak banget toko yang mendiskon barang itu. Bahkan ada yang harganya cuma 1.500.000 atau 1.300.000-an, jadi kayak wow banget gitu kan. Nah, cuma sebenarnya gue agak ini sih, sebenarnya gue dari awal dari ketika start itu tuh udah agak curiga, cuma positive thinking dulu gitu kan. Jadi awalnya ketika gue bukan curiga sih, kayak pertanda gitu sih, lebih tepatnya kayak agak kok aneh sih gitu. Maksudnya kayak pertama ketika gue search itu, kenapa kok yang diskon ini di luar Jakarta semua, dan itu jauh-jauh kayak dari Banjarmasin, Bojonegoro, terus yang paling dekat itu adalah dari Bandung gitu kan, dari Bandung. Nah, gue agak sempat ini sih, kayak kenapa harus jauh-jauh gitu kan. Oke, akhirnya dari situ gue memutuskan untuk memilih yang Bandung, karena gue berharap barang itu akan lebih cepat sampai ke Jakarta gitu kan, daripada di Banjarmasin dan sebagainya. Padahal yang jauh-jauh itu tuh kayak harganya tuh bisa lebih murah, kayak yang tadi gue bilang cuma 1.500.000-an itu. Wah, keren banget. Oke, terus akhirnya tapi gue nggak langsung beli juga, gue masih kayak mikir gitu kan, kayak cari baca ini spesifikasinya, apakah ada yang kurang dari dari barang ini, apakah garansinya juga resmi dan sebagainya. Gue masih baca. Terus gue sempat baca chat gitu kan, atau komentar gitulah di toko tersebut gitu kan. Oh ya, satu lagi yang gue agak aneh juga tuh, kenapa gini, dia barang elektronik, misalnya gue mau beli kamera, tapi kenapa nama tokonya itu kayak nama toko HP gitu kan. Maksudnya kayak misalnya Sintasel gitu kan, seharusnya kan dia toko kamera gitu, misalnya toko kamera atau apa, seharusnya nama tokonya kan seperti itu gitu kan, menurut gua. Nah, terus akhirnya gua gue belum beli, masih gua review barangnya, maksudnya dan lain sebagainya. Terus gue baca chatnya, terus ada chat di bawah kayak gitu, kalau ada yang bilang kalau ini nggak mau diajak COD, kemungkinan ini palsu, penipuan, kata ada orang komentar gitu kan. Cuma gue mikir kalau di e-commerce itu kan adalah salah satu pengamannya adalah kita tuh transfer ke e-commerce tersebut, jadi nggak langsung ke si toko. Jadi gue mikir ya mungkin orang yang nggak mau diajak COD kan karena si
uang kita kan sebenarnya ditransfernya ke e-commerce, nggak ke dia langsung gitu kan. Dan itu kan jadi menurut gue jadi kayak pengamanan juga menurut gue. Ketika barang kita nggak sampai kan otomatis kita bisa refund dan lain sebagainya, uang itu bisa balik gitu kan. Jadi menurut gue seperti itu, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Oke, dari situ gue ya udah, gue masih positive thinking. Akhirnya gue pesen lah itu barang yang gue cari, yang gue impikan selama ini. Akhirnya gue pesen. Oke, sebelum pesan gini, gue sempet chat penjualnya gini, nanya, Gan ini barangnya beneran gitu kan, barangnya beneran diskon 50% gue naik gitu. Terus dia bilang, dia balas gini, iya Gan, beneran, jadi ayo beli sekarang aja gitu, sekarang aja beli. Terus nah itu kayak jadi kayak menurut gue kayak jadi kok dia ini ya jarang-jarang ada pembeli kayak nyuruh kita ayo cepetan gitu loh, ayo cepetan gitu, ini kenapa gitu. Tapi kan gue mikirnya ya itu tadi soal uang kita kan sebenarnya ketampung dulu di e-commerce tersebut, jadi nggak ada masalah menurut gue, nanti uangnya bisa tetap masih bisa kembali ke kita. Gue mikirnya kayak gituan. Oke, akhirnya gue request beli, ya pokoknya pembeli sampai pemilih bayarnya mau apa gitu, mau transfer uang atau Alfamart atau Indomaret dan sebagainya. Pokoknya akhirnya gue pilih transfer uang via mobile banking. Ketika gue milih mobile banking, nah gue salah. Itu tuh sebenarnya kayak sebuah pertanda juga dari yang di atas. Gue salah, seharusnya uang tabungan gue tuh ada di bank A. Nah tapi gue masukinnya bank B yang ini. Jadi kayak itu tuh kan seharusnya memperlambat gue juga sih, kayak memperlambat gue. Tapi kayak terus akhirnya gue mikir-mikir, oh ya udah, akhirnya dari bank A duit itu gue transfer lah ke bank B dan akhirnya gue melakukan pembayaran. Nah setelah gue melakukan pembayaran, disinilah baru ketahuan modus penipuannya seperti apa. Nah kita dengerin dulu, gue sempat rekam karena gue langsung ketika dia ngomong halo kami dari, dia pakai nomor rumah, dia bilang halo kami dari Lazada gitu kan, kita mau konfirmasi gini kata dia. Nah gue langsung ini udah nggak bener ya, makanya gue langsung rekam. Dan ini bukan video, percakapan rekaman gue bareng si penipu ini. Kita dengerin baik-baik dulu ya. Iya, ya kami dari Lazada Pak ya. Saya dengan Bapak Angga Pak. Kami mau konfirmasi barang pesanan Anda dengan alamat Anda Pak ya. Kami mau cocokkan alamat Anda itu Masjid Jami Baitul Mukhni, dalam masjid Pak ya, Jalan Guru Mukhni, itu DKI Jakarta ya. Itu alamatnya udah benar dengan barang pesanan Anda di Jawa ini Limor Combo 3 Pak ya. Iya betul. 3 baterai ya. Iya benar. Ya baik. Bapak kami bantu untuk kami langsung mengadakan pengiriman hari ini. Jadi kami membantu Anda untuk mengaktifkan gratis ongkirnya Pak ya. Gitu. Jadi Bapak login di Lazada menggunakan email atau nomor telepon Pak. Kami kirimkan kode gratis ongkirnya. Kan udah gratis ongkir itu Mas. Oh iya, iya makanya di sini tinggal mau diaktifkan Pak ya, supaya barang langsung terkirim Pak hari ini, begitu. Oh, menggunakan nomor ponsel sih. Nomor telepon ya, yang Bapak gunakan ini bisa dibantu sebutkan Pak supaya kami langsung bantu aktifkan Pak ya. Nah tadi Masnya kan udah nelpon saya, seharusnya udah tahu nomornya dong. Iya, maksudnya yang ini 087. Bentar, 087 15 99 1 ya. Iya. Ini bapaknya dari mana? Kami dari Lazada, seller Lazada Pak ya. Oh. Jadi ini kan barang promo, jadi ini kan untuk pengaktifan kode gratis ongkirnya Pak, begitu. Oh, jadi itu kami kirimkan kode gratis ongkirnya di SMS-nya Pak ya, itu pengirim langsung dari Lazada Pak. Kan. So, itu ada 6 digit, silakan langsung disebutkan supaya kami Pak aktifkan di sini Pak ya, supaya barang langsung terkirim Pak. Gitu. Itu ada digit kan lalu pesan Pak, silakan dibuka, langsung disebutkan Pak ya, supaya kami aktifkan di sini. Ongkirnya. Saya cek dulu. Itu order tanda penerima. Nggak ada nomornya Pak. Itu ada 6 digit Pak. Itu verifikasi order tanda penerima Pak ya, sikat OTP.
itu nggak apa-apa, itu langsung diaktifkan Pak. Setelah Yang 6 digit yang mana ya Pak? ya ada di situ Pak, ada 6 angka. Itu OTP 6 order tanda penerima Pak ya. Itu ada 6 digit. Iya. Itu kan bukannya nggak boleh disebutkan ke siapa-siapa Iya, Pak? itu nggak apa-apa Pak. Itu kan dari kami, dari Lazada langsung Pak ya. Oh, Itu Pak. pengaktifan Kenapa nggak pakai nomor resmi aja Pak? Iya, ini kan maksudnya untuk pelayanan yang terjangkau Pak ya. Begitu, ini kan nggak apa-apa Kalau Pak. pakai nomor telepon malah lebih gratis Pak. Iya, ini maksudnya untuk menghubungi pelanggan kami Pak ya, maksudnya Oh, terjangkau. ya udah gitu, Pak. Itu nggak Pak? Berapa? Nomornya Hah? 55 55 25 25 45. 45. Kami Mas, coba Pak ya. Saya kami lah. Bisa disebutkan, diulangi Pak ya. Iya. Berapa? 55 25 45. 55 25 45. Bisa disebutkan kembali Pak. 55 25 45. 5. Ini tidak Pak ya, supaya kami kirimkan kembali, ini durasinya cuma 1 menit Pak ya. Oh. Kami kirimkan kembali itu Pak ya. Itu yang Apa paling- sih Pak, kalau nggak ada ongkirnya juga, nggak gratis ongkir nggak apa-apa kan, saya udah bayar juga. Ini kan itu kan sesuai barang promo Pak, itu sesuai sekarang diaktifkan dulu baru barang langsung terkirim Pak. Itu ada kami kirimkan lagi yang baru Pak, itu kodenya Pak untuk pengaktifan kode gratis ongkirnya. Mana Pak, nggak ada. Itu udah kami kirim kembali Pak. Nggak ada SMS apa-apa. Itu udah dikirim Pak, langsung dari Dikirim Lazada. lewat apa sih Pak? Nggak ada SMS apa-apa. Masa nggak ada Pak? Nggak ada. Ini udah 2 kali kirim Pak ya. Oh, udah 2 kali kirim. Berarti Bapaknya udah Iya. mencoba ini ya, 2 kali masuk akun saya ya Pak ya? Pak, itu kan untuk pengaktifan kode gratis ongkirnya Pak, Pak. saya itu nggak bodoh Pak. Saya tahu kode OTP itu nggak Kirim boleh apa? dikasih tahu ke siapapun, termasuk ke Lazadanya. Ini kan Pak, kami lah. Iya udah gini aja Pak. Pak gini, saya cancel aja nih pesanannya. Saya refund. Ribet Oh, banget iya, sih Pak, ya. Bapaknya. Saya tuh tahu Iya. kode OTP itu nggak boleh dikirimkan ke siapa-siapa. Ini adalah penipuan. Saya tahu, saya orang media Pak. Astagfirullah Pak. Astagfirullah Pak, ini Ramadan, please dong. Astagfirullah, Cari rezeki Pak. itu jangan kayak gini. Kok seperti ini Pak ngomongnya? Lah, kok seperti ini saya Kami sudah ini cuma membantu Pak ya. Iya Bapak udah, gimana? Pak. Kasihan Cancel banget ya aja, Pak ya. Pak. Semoga ada sabar lagi. Nah, Positive People itu tadi rekaman percakapan gua dengan si si penipunya ini. Jadi modusnya adalah kalau kita dengerin kita dengerin tadi adalah intinya gini, mereka ingin mengambil kode OTP kita. Jadi mereka pura-pura bilang mau ini konfirmasi gratis ongkir gitu kan, gratis ongkir, tapi perlu konfirmasi kata dia. Makanya dia minta kode OTP itu. Nah kemarin karena gue tahu kode OTP itu, ingat gak boleh dikasih tahu kepada siapapun, yang mengatasnamakan siapapun juga nggak boleh dikasih tahu. Makanya gue nggak ngasih, gue ngasih adalah angka yang salah gitu kan, angka yang salah gue kasihin ke mereka dan mereka akhirnya gagal. Nah jadi modusnya itu adalah ketika mereka tahu kode OTP kita, mereka akan masuk ke akun kita, otomatis kita nggak bisa login akun kita juga, jadi akun itu udah dikuasai. Nah uang yang tadi gue transfer ya itu yang separuh harga itu ya sekitar 3.500.000-an itu bakal mereka refund. Jadi mereka ketika udah tahu masuk ke akun kita, nah mereka meng-cancel tuh pemesanan barang yang gue pesan dan dimasukkan ke nomor rekening mereka. Jadi modusnya adalah seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin kalau belanja online harus lebih hati-hati lagi kalau tiba-tiba ada yang nelpon gitu kan, minta kode OTP gitu kan. Sebenarnya nggak cuma belanja online sih, kayak yang pokoknya yang online itu banyak yang mencoba meminta kode OTP tersebut gitu. Jadi lebih aware lagi. Tapi ini menurut gue ini kejadian ini baru pertama kali gue alami, karena sebelumnya gue juga udah beberapa kali beli barang elektronik di
di toko online, misalnya di e-commerce juga sebenarnya aman-aman aja gitu. Maksudnya kayak nggak ada yang ini. Berarti kita juga harus, ini kan modusnya juga karena dia ngasih diskon dan lain sebagainya, itu kayak menurut diskon gede-gedean itu menurut gue tuh itu bisa jadi indikasi gitu. Jadi waspadalah, hati-hati ketika berbelanja online gitu, people. Jadi tapi gue juga ucapin terima kasih banget nih buat Lazada karena di aplikasi dia kan ada refund. Jadi responnya cepat banget ketika gue refund. Itu kan kalau estimasinya sih 2-5 hari kerja. Tapi ternyata duit gue balik, gue nggak tahu jam berapa baliknya, tapi karena gue tinggal tidur gitu ya, jadi 3 jam setelah gue request refund, 3 jam kemudian ketika gue bangun tidur, duitnya itu udah balik. Jadi alhamdulillah banget. Jadi kayak e-commerce-nya juga melindungi kita sebenarnya. Jadi mungkin e-commerce juga udah berusaha melindungi kita, cuma kitanya juga harus lebih hati-hati karena kalau udah dimasuk akun kita dihack orang, dipakai orang, ya si pihak sana kan juga taunya itu kita yang melakukan, bukan orang lain gitu. Jadi waspada buat teman-teman. Ini juga sebenarnya kayak teguran juga sih buat gue, kayak jangan terlalu nafsu. Iya, jadi kayak harus sabar nabung gitu kan. Jangan jangan tergesa-gesa lah intinya kayak gitu, melihat harga yang murah. Tapi ya emang segodaan harga murah gitu, 50%, siapa yang nggak mau gitu kan. Oke, itu tadi Positive People. Sekian pengalaman pribadi gue tentang salah satu modus di merchant Lazada. Mungkin ini bisa jadi juga terjadi di merchant di e-commerce lain. Jadi menurut gue kita semua harus hati-hati gitu kan. Kita sendiri yang aware, kita sendiri yang hati-hati gitu kan. Kalau bukan kita ya siapa lagi, kayak iklan gitu. Oke, jadi itu tadi. Sekian, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe gitu kan. Salam konten positif. Wassalamualaikum.